Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast Radar Sulteng. Pada siang menjelang sore hari ini, beberapa informasi yang sudah dirilis oleh harian Radar Sulteng. Nah, beberapa hari lalu terjadi kebakaran hebat di Pasar Impres Menonda. Nah, catatan kami di Radar Sulteng bahwa kebakaran Pasar Impres Menonda itu adalah yang ke-8 kalinya sejak tahun 1993. Nah, ternyata Pasar Impres Menonda itu sudah untuk ke-8 kalinya terbakar. Sangat menyedihkan ya, di saat saudara-saudara kita yang umat muslim akan menyambut bulan suci Ramadan. Ternyata ada musibah sangat besar terjadi di sana. Kebakaran hebat yang titik apinya itu berawal dari tengah lapak yang ada di tengah itu, dan hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Pasar Impres Menonda diberikan ketabahan dan kekuatan menerima cobaan yang sangat berat ini, apalagi beberapa hari sebelum bulan puasa kejadian itu terjadi. Semoga puasa Anda bisa lebih bersemangat lagi, dan sepertinya cuaca sangat mendukung ya. Mendung-mendung manja begitu. Bagaimana itu mendung-mendung manja? Dari studio podcast Radar Sulteng, dan siang menjelang sore hari ini saya ingin berbagi beberapa informasi yang sudah diterbitkan di koran kami, di koran Radar Sulteng. Nih, bagi Anda yang belum sempat baca koran hari ini, saya akan bacakan beberapa berita yang sudah diterbitkan. Nah, saya mau mulai dengan berita soal proyek Jalan Lingkar Kota Palu. Nah, proyek Jalan Lingkar ini, kalau sahabat podcast warga Palu yang pernah melintas di atas jalan di atas Lagarutu sana, itu yang tembus ke Huntap Buddha Suci Tondo, Mamboro sana, Tondo itu ada jalan baru di sana yang saat ini lagi digenjot untuk pembangunannya, dan sampai saat ini pekerjaan masih terus dilakukan, dan diperkirakan pelaksana proyek ini akan menyelesaikan pembangunan jalan lingkar yang ada di atas, saya bisa bilang di atas Kota Palu ya, karena di atas Jalan Soekarno-Hatta STK itu ada lagi jalan di atasnya. Nah, lewatnya itu dari Lagarutu. Nah, itu sementara dalam proses perampungan. Nah, pantauan kami Radar Sulteng pada Jumat pekan lalu bahwa proyek masih terus dikerjakan. Ada beberapa titik yang sedang digenjot begitu, yaitu salah satunya di jembatan. Ada di atas sana ada satu jembatan yang penghubung dua ruas jalan ini. Nah, masih ada informasi lain yang akan saya bagikan ke Anda. Nah, kali ini saya akan ke informasi berikutnya. Kita ke Poso, Kabupaten Poso. Di Kabupaten Poso ada 3 pasangan tidak sah terjaring di kamar hotel. Nah, jadi pemerintah Kelurahan Gebang Rejo Barat, Kecamatan Poso, Kabupaten Poso, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso menggelar operasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Operasi ini digelar Sabtu 2 April sekitar pukul 23 hingga Minggu 3 April sekitar pukul 01 dini hari. Dalam operasi PEKAT tersebut yang bekerja sama antara pemerintah kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja menyasar 3 hotel yang berada di wilayah Kelurahan Gebang Rejo Barat tersebut. Nah, dalam operasi itu ada 3 pasangan tidak sah, artinya bukan suami istri begitu. Ya, itu dari Poso kita ke Kota Palu. Nah, ternyata di Kota Palu ada praktek prostitusi online yang menggunakan aplikasi chattingan, yaitu aplikasi WhatsApp
Kami mencoba mendalami atau mau mengungkap bagaimana prostitusi online yang ternyata melibatkan anak-anak sebagai korbannya. Penuturan dari Kasubdit Penerangan Masyarakat Polda Sulteng, Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari mengatakan bahwa praktek prostitusi online di Kota Palu yang melibatkan anak atau ABG itu menggunakan aplikasi chattingan WhatsApp. Jadi mereka membuat semacam grup WhatsApp begitu di kalangan mereka. Jadi ada mucikarinya, ada kemudian di dalam grup WhatsApp itu ada mucikari, ada calon yang akan dijual begitu ya kasarnya, anak-anak di bawah umur belasan tahun. Nah, itu kemudian dari aplikasi itu kemudian polisi mengungkap dan berhasil menemukan ada 2 korban anak di bawah umur yang ternyata diperdagangkan begitu ya, diperdagangkan oleh para mucikari ini. Dari informasi pihak kepolisian bahwa 2 anak ini karena anak di bawah umur telah dikembalikan ke orang tuanya. Sementara ada beberapa mucikari dan pelaku hidung belang itu diamankan polisi untuk proses hukum selanjutnya. Jadi ini juga patut diwaspadai oleh orang tua kita semua ya, bahwa ternyata ada ancaman anak-anak yang bisa menjadi korban perdagangan anak oleh mucikari yang tidak bertanggung jawab. Sugeng Lestari juga menyampaikan bahwa aktivitas ini sebenarnya sudah lama berlangsung dan baru saja terungkap. Karena dari pengakuan para tersangka bahwa mereka sudah melakukan aktivitas ini cukup lama, cuma tidak disebutkan sudah berapa tahun. Salah satu mucikari yang tertangkap adalah merupakan daftar pencarian orang atau target operasi. Nah, karena di kasus-kasus sebelumnya terungkapnya kasus prostitusi online, salah satu pelaku yang ditangkap ini adalah pemain lama yang memang sudah dicari-cari pihak kepolisian dan baru saja ditangkap. Nah itu ada 2 informasi dari Poso, kemudian ada juga dari Palu. Nah saya kembali lagi nanti dengan informasi-informasi yang sudah dirilis atau diterbitkan di koran harian Radar Sulteng. Sahabat podcast, semoga Anda di sore hari ini masih tetap semangat dan upayakan untuk terus menjaga kondisi tubuh tetap fit, sehingga bagi Anda yang berpuasa bisa menyelesaikan puasa hari ini lagi selesai di hari yang sudah direncanakan. Sekarang kita ke berita berikutnya, yaitu 2 mahasiswa di Palu ditangkap kasus ganja. Wow, mahasiswa disuruh kuliah lah, bukan jadi pengedar ganja begitu ya. Nah, menjelang bulan suci Ramadan, polisi kembali membekuk 2 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Jalan Tunaroa, Kelurahan Tondo. Mana ya, dekat sini ya, dekat kantornya kita ya. Nah, kedua terduga pelaku ini polisi memberi inisial 1 DS, merupakan seorang mahasiswa yang beralamat di Jalan Akasia Jaya, BTN Tinggede. Terduga lain adalah diinisialkan FS, mahasiswa yang tinggal di Jalan Dewi Sartika. Nah, Kapolres Palu AKBP Bayu Indra Wiguno dalam pernyataan persnya mengatakan bahwa kedua mahasiswa itu dibekuk oleh personel Sat Narkoba. Nah, informasi berawal dari adanya paket kiriman ganja asal Medan, Sumatera Utara, tujuan Kota Palu, yang dikirim melalui salah satu jasa pengiriman yang ada di Palu. Nah, dengan informasi itu, personil Polres Palu kemudian bekerja sama dengan tempat pengiriman paket tersebut, mengintai, kemudian menangkap. Nah itu deh, ada 2 mahasiswa, tapi tidak disebutkan di sini mahasiswa mana ya, hanya inisialnya saja, karena sesungguhnya universitas itu tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Jadi tak perlulah kita tahu dari universitas mana. Nah, ke informasi lain, kita tadi di Kota Palu ya, kita bergeser ke daerah. Nah, ini menarik bahwa
pemerintah Arab Saudi akan bantu pembangunan Masjid Raya Darussalam. Nah, ini luar biasa ya. Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, saat salat tarawih awal Ramadan di Masjid Raya Lolu Palu Barat pada Sabtu, di hadapan jamaah dan pengurus Masjid Raya Darussalam, gubernur menyampaikan rencana kelanjutan pembangunan masjid yang rusak akibat gempa yang terjadi 28 September 2018 lalu. Gubernur mengakui jika tahun ini masih tahap perencanaan anggaran pembangunan yang akan dianggarkan tahun depan. Nah, diungkapkan juga oleh Gubernur Rusdi Mastura, adanya rencana pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan di Indonesia ingin membantu pembangunan Masjid Darussalam, Masjid Raya Darussalam maksudnya. Tak tanggung-tanggung, kata Gubernur, keinginan Arab Saudi membantu pembangunan masjid sampai siap digunakan. Wow. Pemerintah Arab Saudi siap membantu pembangunan Masjid Darussalam, Masjid Raya Darussalam dari pembangunan awal sampai akhir. Wow, luar biasa. Nah, semoga saja nanti masjid ini tidak ada hambatan, pembangunannya akan lancar-lancar saja. Terima kasih Anda yang sudah bergabung dari tadi, dan kita akan ketemu lagi di siaran live berikutnya di informasi-informasi yang sudah diterbitkan oleh Koran Radar Sulteng. Baik, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. See you. Kita akan bertemu lagi di live berikutnya. Sampai jumpa, sampai baku dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.